Semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Indah Sarina Stompul, Julifer Simbolon. Di video pembelajaran ini menjelaskan tentang apa arti sukses bagi Anda. Definisi sukses. Beberapa orang mendefinisikan sukses dalam hal kriteria material yang objektif. Yang lain menilai kesuksesan dengan integritas yang mereka bawa ke tugas, keyakinan bahwa mereka melakukan yang terbaik dengan cara yang jujur dan dapat hidup dengan hati nurani mereka. Dulu tanda sukses masih punya gigi sendiri di usia lanjut. Pengaruh pribadi. Dari definisi yang telah ditaruh bahwa kesuksesan sangat berpengaruh terhadap pribadi, antara lain, pertama, kita dapat memberi kesenangan terhadap orang lain. Kedua, kita dapat memiliki warisan yang akan diwariskan. Ketiga, dengan kesuksesan terhadap diri kita dapat dikenal oleh teman sebaya kita, dan juga ketika kita sukses dan sangat sukses, maka kita dapat dikenal oleh media karena ketika orang sukses akan disorot oleh media. Memiliki pengaruh. Tujuan Anda mungkin sangat dipengaruhi oleh orang lain, tetapi pada akhirnya ketika Anda memutuskan untuk menindaklanjutnya, Anda telah membuat tujuan Anda sendiri. Yang penting adalah menjadi jelas bahwa tindakan Anda adalah pilihan pribadi, tidak peduli siapa yang mempengaruhinya. Inspirasi. Terkadang pengaruh bertindak sebagai inspirasi positif, menggerakkan kita untuk mencapai hal-hal yang kita hargai. Banyak orang telah menggunakan panutan dari kehidupan pribadi mereka, sejarah atau kehidupan publik untuk menginspirasi mereka. Inspirasi dapat memberikan kita semangat untuk mengejar kesuksesan yang kita hendak raih. Sumber inspirasi lainnya. Adapun menjadi sumber inspirasi bagi sebagian orang, sepotong musik, rap, puisi, lukisan, kartu pos, pemandangan laut, dan episode dalam sejarah peristiwa pribadi bisa menjadi inspirasi. Kalau tidak melakukan sesuatu untuk suatu tujuan atau untuk membawa perubahan dapat menjadi sumber. Nilai. Kita mungkin sudah memperhatikan bahwa memikirkan pribadi kesuksesan menimbulkan pertanyaan tentang nilai, keyakinan, dan etika. Bukan itu semua mudah untuk menyesuaikan keinginan kita dengan nilai-nilai dan keyakinan kita. Bisa juga sulit untuk mendefinisikan apa yang benar-benar kita hargai. Terkadang ini tidak mungkin sampai di hadapan pada tantangan hidup atau mati. Namun jika kita bekerja melawan nilai-nilai kita cenderung mengalami konflik diri yang dapat merusak peluang. Kualitas hidup. Gordon H. Thakkar ingin berkembang menjadi hidupnya sangat berharap sangat cukup jujur untuk mengakui semua kekurangan saya, cukup brilian untuk menerima kesanjungan tanpa itu membuat sombong. A. Cukup tinggi untuk menjulang di atas penipuan. B. Cukup kuat untuk meyakinkan cinta, berani menerima kritik. C. Cukup belas kasih untuk memahami kelemahan manusia. D. Cukup bijak untuk mengakui kesalahanku. E. Cukup rendah hati untuk menghargai kebesaran. F. Cukup teguh untuk berdiri. Penglihatan. Ini membantu untuk mencapai puncak gunung jika kita telah melihat puncaknya dan tahu kemana tujuan kita. Ini tidak berarti bahwa kita harus memiliki kehidupan yang sangat jelas tujuan dengan setiap detail yang direncanakan. Orang sukses seperti yang ditandai dengan tidak memiliki rencana hidup yang sangat kaku. Ambisi. Tempat awal yang jelas adalah untuk memperjelas perasaan Anda saat ini tentang apa yang Anda ambisi. Mungkin beberapa orang telah terbentuk dengan sangat jelas ambisi dan tujuan pada mereka masuk universitas. Namun banyak siswa telah memberi sedikit pemikiran tentang yang mereka ingin setelahnya universitas. Tidak perlu memiliki tujuan yang jelas, tetapi itu adalah berguna untuk menilai klarifikasi ambisi pribadi sehingga Anda dapat memeriksa betapa pentingnya hal ini. Memperjelas mimpi. Untuk mendapat pandangan yang lebih jelas tentang mimpi, kembalilah ke mimpi dan ulangi dari awal setelah Anda melakukan latihan visi di bawah ini. Pikir Anda akan secara otomatis bermain dengan ide-ide yang Anda miliki. Beri makan mereka kembali.
baik langsung ataupun beberapa waktu di masa depan. Namun karena otak kita yang santai suka bermain gambar dan metafora, mungkin mengembalikan ide kepada Anda dengan cara yang sulit untuk mengendalikan pada awalnya. Kepuasan dan yang ditanggung. Beberapa orang sangat pandai menunda kepuasannya, yaitu membuat pengorbanan pribadi untuk mencapai tujuan bertahun-tahun ke bawah garis. Mereka biasanya memiliki visi yang sangat jelas tentang apa yang mereka ingin capai, namun tidak mudah untuk menunda kepuasan kecuali Anda berhasil kecil di panjang rute. Sulit untuk menggerakkan usaha dan energi ke dalam studi, pekerjaan, penelitian, atau latihan jika kita tidak memiliki tujuan kecil atau tongkat pencapaiannya. Sejarah, tujuan atau target lebih kecil mungkin kita untuk mengalami kesuksesan di sepanjang cara dan menguji kami dalam jangka pendek. Misalnya kita dapat tampil konser sambil berlatih untuk menjadi seorang profesional pemusik, menggandakan pameran jika ingin menjadi seniman publikasi materi jika kita ingin menjadi penulis, berpidato di peserta pernikahan jika kita cenderung bekerja di depan umum mata mengambil pekerjaan sukarela untuk mengembangkan. Berprestasi tinggi. Orang yang berprestasi tinggi cenderung meluang lebih banyak waktu untuk kegiatan seperti elaborasi, bekerja di luar sifat yang dapat dari masalah tugas atau isu. Persiapan memastikan bahwa mereka siap untuk tugas tersebut dengan ruang yang sesuai. Bahan persiapan mental. B. Ketekunan. Bertahan dengan masalah sulit dan mengatasi berulang kali mencari petunjuk tentang kemana mereka pergi salah. Sampai mereka menemukan cara untuk menyelesaikan masalah. Peluang. Di dalam saat meraih kesuksesan kita harus pandai dalam melihat peluang dan memanfaatkan sebaik mungkin peluang yang kita dapat tersebut, karena jika kita mensia-siakan peluang yang ada, maka dari itu kita telah gagal untuk meraih kesuksesan pertama, walaupun kesuksesan lainnya akan datang. Kesesuaian. Kongruensi mengacu pada konsistensi pada pemikiran, tindakan, perilaku, dan keyakinan. Ini tentang sesuai energi kita yang mengalir di arah yang sama, dibutuhkan lebih sedikit upaya untuk mencapai tujuan jika yang tinggi tingkat kesesuaian antara berbagai faktor yang mempengaruhi, menginspirasi, dan mendukung tujuan tersebut menjadi realistis. Sedikit yang dicapai tanpa kemunduran, usaha, dan kerja keras. Dan bahkan saat ketika Anda merasa ingin menyerah, meskipun berpikir positif adalah sebuah aset, pemikiran yang tidak realistis membuat Anda gagal seperti yang akan Anda alami siap menghadapi rintangan yang menghalangi Anda. Pikir baik-baik kemunduran apa yang mungkin Anda hadapi dan buatlah rencana untuk menghadapinya, bahwa mereka dengan tenang sebagai bagian dari proses meningkatkan tongkat realistis. Bagian tujuan tentang tujuan mengacu pada pentingnya pengaturan tongkat sejarah sehingga Anda dapat memetakan kemajuan Anda. Lebih menantang tujuan keseluruhan atau semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya. Yang lebih penting adalah menetapkan target perantaraan untuk memeriksa Anda sedang bergerak ke arah yang benar. Menghargai prestasi. Jika hadiah kepada diri sendiri untuk mencapai target menengah Anda sesuatu yang sangat Anda hargai tetapi pantas untuk ukuran tugas, dan kemudian pastikan Anda benar-benar mengambilnya hadiah ketika Anda mencapai target. Anda dapat mengatur hadiah seperti istirahat, kopi, makanan spesial, telepon ke teman untuk yang kecil target. Manfaat dukungan. Jika Anda merasa akan sulit untuk menjaga diri Anda tetap pada jalurnya, tanyakan kepada teman atau mentor untuk memeriksa di set interval regular yang Anda pertahankan untuk direncanakan. Anda dapat bekerja lebih baik jika Anda membentuk kelompok pendukung untuk mendorong Anda untuk
terus berjalan. Ini dapat bekerja paling baik jika Anda menetap target yang jelas dan tim dukungan diberi tanggal tertentu untuk memeriksa apakah target telah terpenuhi. Rekaman sukses. Lebih mudah untuk memantau, menghargai kesuksesan Anda jika Anda terus catat. Ini dapat berguna untuk tugas yang Anda ada dan juga dapat retrospeksi ketika Anda merenungkan kembali apa yang Anda capai. Catatan masa lalu keberhasilan bisa sangat memotivasi untuk perusahaan masa depan. Kesimpulan, setiap orang yang sukses di dunia ini pasti ingin sukses. Namun untuk mencapai kesuksesan itu tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Salah satunya, orang sukses itu tidak pernah menyerah pada keadaan. Selain itu, orang sukses juga selalu mempunyai cara tertentu untuk mewujudkan sukses. Dengan demikian, kesuksesan yang mereka alami saat ini tidak lain adalah buah dari segala pengorbanan. Kesuksesan bukan hanya di bidang akademis, namun hobi yang bisa kita lakukan di waktu senggang pun dapat kita tingkatkan menjadi prestasi yang membanggakan, bahkan menjadi moral yang sangat berharga untuk membangun masa depan nanti. Sekian dan terima kasih.